Jadi, dan proses keluarnya itu rasanya enak. Nah itu berarti dasar. Berarti di saat inilah adik-adik sudah mulai masuk ke dalam fase kewajiban secara agama itu sudah mulai dilakukan. Ya, tidak sholat sudah membersihkan. Kalau setiap habis buang air kecil itu dari depan ke belakangnya, bukan dari belakang ke depan, tapi diganti atau dicuci ya. Nah, cukup dengan air bersih aja, tidak perlu dengan sabun atau apa. Menghindari terjadinya penimbunan kotoran, bakal terjadi perangkap di situ kalau ada sunat. Setelah buang air kecil itu bersihkan dengan air bersih. Bagaimana hidup yang sehat? Dagingnya, jangan memakai pakaian yang terlalu ketat. Kalau laki-laki senang pakai perempuan pakai ketat, ya Pak. Keringat seperti dari katun ya. Bahannya ya. Jadi yang penting ini adalah bahannya katun ya. Tidak perlu mahal, tapi yang penting bahan tersebut. Apabila jadi keputihan itu tadi ya. Keringat tahu kan? Jadi yang bukan softtek ya, kok tahu. Ya. Kemudian masa subur tadi dihubungkan dengan menstruasi ya. Nah, tadi yang saya bilang, kalau pertemuan antara sperma dan ovum terjadi, hamil sudah pasti. Kalau ciuman hamil enggak? Ciuman hamil enggak? Enggak tahu. Pada prinsipnya asalkan tidak terjadi, saya tidak melarang ya, karena mungkin ada yang suka. Tapi secara normal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Boleh ya. Tapi kalau secara medis sih itu sebenarnya tidak ada larangan. Tapi bukan saya menunjukkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salza Farikafina dari kelas 8A. Mau bertanya, jabatan dia apa? jawabannya ketua OSIS di SMP. Mau bertanya, apa yang harus, khususnya perempuan ya, apa yang harus perempuan lakukan kalau misalkan digodain sama laki-laki, dan apakah kita saat ini wajib untuk mengikuti seni bela diri? Iya. Salah satu dari itu ya. Ya, berikan tepuk tangan, Bu. Ada lagi? Laki-laki dong. Apakah laki-laki harus juga bela diri menghadapi? Bagaimana nanti mau ngasih makan anak istrinya kalau bekerja ya? Paling dari orang tua nanti kan. Nah ini makanya disarankan pada saat usia segini secara fisik, ekonomi dan sosial ini sudah siap ya. Caca ada. Namanya susah. Apa yang harus dihindari dari godaan? Laki apa ya? Bagaimana sikapnya? Pada ngomong di jalan mungkin ya. Nah. Kalau sebatas dalam tidak ada tindakan yang leceh, anaknya tidak menginginkan, sudah kata-kata, ya cuekin aja lah. Kalau melihat jelas ibu muda pada waktu hamil sini, ya jadi ini Pak sama modelnya sebetulnya. Kalau masalah jenis Pak, bisa kalau bisa justru menghindari yang ini atau jadi yang lain gitu ya. Kemudian mengenai bela diri sih sebetulnya itu sah saja karena itu untuk melakukan pertahanannya. Perempuan dengan bela diri ini tidak bisa. Kalaupun tidak bela diri juga tidak apa-apa. Jelas tidak ada tempat ya atau orang-orang yang berpotensi terjadi kriminalitas. Kalau sudah berboleh dalam resiko atau mau kemana, ya. Tapi kalau udah mulai melakukan tindakan pelecehan seksual itu bisa ditutup Pak. Jadi bisa dipidanakan kalau ada yang merasa tidak menyenangkan itu namanya ya, tidak menyenangkan itu bisa diajukan pasal 310 di pembuatan tidak menyenangkan. Ya. Kata-kata pun sebetulnya bisa masuk ke situ. Misalnya orang mencaci maki, tapi kita tidak menerima hal itu bisa masuk ke kategori apa perbuatan tidak menyenangkan ya. Kan? Kemudian ada namanya faktor risiko. Jadi kalau orang ini
terlalu muda hamil, ini bisa perdarahan pada saat melahirkan. Ya, belum lagi bayinya terjadi prematuritas, dan nanti bayinya kurang sehat ya. Ibu muda pada saat hamil ini jelas secara mental juga belum siap, sehingga dengan ketidaksiapan mental maka resikonya awalnya ada terjadi kanker. Kankernya di mana? Ini biasanya di sini. Ini namanya serviks ya. Jadi pada saat ujung vagina adik-adik ini ujungnya adalah serviks. Di sini kan terjadinya kanker itu, ya. Nanti deh kalau besar lebih tahu. Makanya muncul tadi namanya kehamilan yang tidak diinginkan ya. Dia hamil pada waktunya, belum pada masanya. Penyebabnya adalah tadi kurangnya pengetahuan yang lengkap gitu ya. Makanya nanti kalau adik-adik ajak pacarannya sama pacarnya, kemudian berjurus ke hal-hal yang tadi terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum, itu tidak boleh. Kemudian sekarang terjadi kan marak ya di berita ini, meskipun itu pacar kita sebaiknya jangan, karena sekarang ini kejahatan seksual udah merasakan. Kemudian nanti selain yang tadi saya sampaikan, ini ada juga penyakit ya Pak ya, penyakit yang menyerang alat reproduksi kita. Penyakit ini kita kenal dengan namanya infeksi menular seksual. Mencoba ke ganja misalnya ya, dari itu mulai masuk ke zat-zat yang lain, sampai akhirnya penggunaan jarum suntik misalnya, sehingga jarum suntik juga bisa menularkan HIV/AIDS. Ya. Kalau orang udah terkena HIV/AIDS, Sangat singkat, tidak sampai 15 menit. Terima kasih Pak Dr. Bambang. boleh ada pertanyaan? Ya, baik. Ini ciri khas saya salah satu, daya cara berpikir kalian dalam bergaul. Ada pertanyaan? Silakan, Su. Ada nanti kelasnya, silakan. Alfian. Perkenalkan, nama saya Alfian dari kelas B. Jabatannya juga boleh sebagai apa? Jabatan sebagai OSIS, Wakil ya? wakil ketua OSIS. Saya ingin bertanya tentang cara pencegahan kehamilan di luar nikah. Kan ada, itu saya pernah baca ada metodenya itu A, B, C, D, E. Nah, saya itu lupa dengan A, B, C, D, E itu dan ingin tahu itu lebih dalam A, B, C, D, E itu apa saja. Waktu A, B, C, D, E ya? Bapak sampai Z apalnya ya? Satu penanya, ada lagi? Dari akhwatnya, perempuannya mewakili? Yang berani? Karena memang agak sensitif nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Putra Biani dari Belakang. Pratama Putri. Jadi apa hukuman untuk melakukan Perkosaan pada perempuan itu kan belum jelas hukumnya. Iya. Wah, ini udah langsung ke hukum nih Pak Dokter ya. Nah, baik, 2 dulu ya. Cukup? Nah, kalau tidak terpuaskan nanti bertanya lagi. Baik, kami mohon berkenan. Tapi yang jelas begini aja lah, saya kira tidak perlu terlalu terlalu pusing dengan itu. Yang jelas adalah satu, kalau